Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas A akan menyampaikan materi mengenai metabolisme vitamin B9 atau folat. Simak videonya yuk. Yang pertama adalah absorpsi dan transport folat. Penyerapan folat terjadi di usus halus, terutama di duodenum dan jejunum proksimal. Di mukosa usus halus, poliglutamat dari makanan akan dihidrolisis oleh enzim beta-poliglutamat hidrolase menjadi monoglutamat. Monoglutamat folat melewati membran apikal enterosit oleh bantuan transporter PCFT. Folat di enterosit akan dimetabolisme menjadi 5-metil THF lalu dikeluarkan ke vena porta oleh multi-drug resistant associated protein atau MRP. Selanjutnya, 5-metil THF disirkulasikan dalam darah dan diambil oleh sel-sel melalui reduced folat carrier atau RFC maupun FRS. Terdapat beberapa transporter bagi folat, namun hanya ada dua yang spesifik, yaitu RFC dan PCFT. Transporter utama bagi folat adalah proton coupled folat transporter atau PCFT. Transporter ini berperan dalam membawa folat dari lumen usus ke dalam sel usus. Transporter ini banyak ditemukan di jejunum dan duodenum. Sedangkan reduced folat carrier atau RFC berfungsi membantu penyerapan folat ke dalam hati dan jaringan lain. Selanjutnya, reseptor. Reseptor folat disebut juga protein ikat folat. Di dalam tubuh, PIF berperan menghimpun, mengangkut, dan membantu penyimpanan, penggunaan, serta pendistribusian asam folat ke jaringan. Protein ikat folat mempunyai 3 bentuk protein yang homolog, yakni RF alfa, RF beta, dan RF gamma. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cadangan asam folat. Apabila kebutuhan folat dalam tubuh tercukupi, tubuh menyimpan sekitar 5-10 mg folat. Hati merupakan tempat simpanan utama folat. Folat bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan seperti jamur, bayam, brokoli, asparagus, lobak, okra, kacang, lentil, pisang, jeruk, dan hati. Selanjutnya adalah fungsi vitamin B9 atau folat. Fungsi dari folat diantaranya adalah sintesis, replikasi, dan perbaikan nukleotida untuk DNA dan RNA, terlibat dalam beberapa metabolisme asam amino, berperan penting untuk fungsi otak, kesehatan mental dan emosional, berperan dalam pembentukan sel darah merah yang sehat sehingga anemia dapat dicegah, dan yang terakhir, folat dapat mencegah neural tube defect atau NTD, spina bifida, dan anencefali. Interaksi yang pertama adalah interaksi dengan vitamin B12 dan zat besi. Folat, vitamin B12, dan juga zat besi secara bersama-sama berperan dalam fungsi kognitif, perkembangan fisik, fungsi kerja jantung, dan juga menghasilkan energi. Interaksi yang kedua adalah dengan vitamin B6. Vitamin B6 dibutuhkan oleh enzim serin hidroksimetiltransferase di dalam reaksi folat, di mana reaksi ini terdapat di dalam metabolisme asam amino. Interaksi yang ketiga adalah interaksi dengan vitamin C. Interaksi asam folat dengan vitamin C akan meningkatkan absorpsi dan juga membantu pembentukan sel darah merah. Selanjutnya untuk masalah gizi akibat defisiensi asam folat. Yang pertama yaitu pada wanita hamil dapat meningkatkan risiko melahirkan prematur, berat lahir rendah, dan atau dengan cacat tabung syaraf. Yang kedua, neural tube defect atau NTD, yaitu kelainan kognitif yang terjadi akibat kegagalan penutupan lamping syaraf akibat gangguan metabolisme homocysteine. Yang ketiga, ada anemia megaloblastik, keadaan pelepatan sel darah merah yang belum matang ke dalam sirkulasi darah dengan jumlah yang lebih sedikit dan berukuran lebih besar dari normal. Yang keempat, ada hyperhomocysteinemi, gangguan proses metilasi homocysteine sehingga tidak dapat diubah menjadi metionin dan berakibat pada peningkatan kadar homocysteine dalam darah. Yang kelima, ada mudah terserang penyakit seperti depresi, kecemasan, kelelahan, kesulitan mengingat, lidah merah, dan luka hingga gangguan pencernaan. Yang keenam, ada gangguan sistesis DNA. Yang ketujuh, ada leukemia, anencefali, dan spina bifida. Selanjutnya, masalah gizi akibat kelebihan asam folat. Yang pertama yaitu insomnia, karena dapat menghambat kemampuan mengatur jadwal tidur. Yang kedua, ada kejang akibat ketidakseimbangan kondisi tubuh sehingga menyebabkan gangguan syaraf. Yang ketiga, ada mual, karena dapat meningkatkan jumlah asam lambung yang sehingga dapat menimbulkan rongsokan mual dan muntah. Yang keempat, ada meningkatkan risiko kanker dan kematian akibat kanker dan terjadinya malaise gangguan pencernaan serta meningkatkan kejadian keguguran.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai metabolisme folat dalam tubuh. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.